Setiap pasangan hidup sangat mendambakan kehadiran anak yang sehat dan lucu. Karena anak merupakan wujud ikatan kasih sayang setiap insan. Kelahiran bayi adalah saat yang sangat membahagiakan kedua orang tuanya. Setelah menunggu selama lebih kurang 9 bulan, kalau kita renungkan, kehamilan dan kelahiran adalah suatu kebesaran dan keajaiban Tuhan yang patut kita agungkan. Karena dari satu embrio yang kecil itu dapat bertumbuh dan berkembang menjadi seorang bayi waktu dilahirkan. Sebenarnya, proses kehamilan itu dimulai dari kedua induk mengadakan perkembangbiakan secara kawin, yaitu masing-masing induk menghasilkan sel-sel perkembangbiakan yang disebut sel kelamin atau gamet. Setiap makhluk hidup mempunyai sel kelamin dengan karakteristik yang berbeda-beda. Contoh yang mudah kita amati adalah telur ayam. Telur ayam adalah sel kelamin betina yang cukup besar ukurannya dan dilindungi oleh cangkang. Coba bandingkan dengan telur katak yang berukuran kecil, tidak dilindungi oleh cangkang. Pada orang laki-laki dan hewan jantan, sel kelaminnya disebut sel sperma. Sel sperma dihasilkan dari alat kelamin jantan yang disebut testis. Pada wanita dan hewan betina, sel kelamin disebut sel telur atau ovum. Sel telur ini dihasilkan dari alat kelamin betina yang disebut indung telur atau ovarium. Bagaimana terjadinya proses kehamilan pada manusia? Waktu berlangsung perkawinan antara kedua induk, sel sperma akan berenang menuju saluran telur. Saluran telur disebut juga tuga Fallopi. Pada saat yang bersamaan, terjadi pelepasan sel telur dari ovarium. Sel telur diselaputi oleh suatu pelindung yang disebut corona radiata. Sejumlah sel sperma mengelilingi sel telur dan berusaha untuk menembusnya. Salah satu sel sperma ternyata mampu menembus dinding sel telur karena sel sperma memiliki enzim khusus untuk melarutkan selaput pelindung sel telur. Di dalam sel telur terjadi fertilisasi. Sesaat setelah fertilisasi, terbentuklah zigot. Zigot secara terus-menerus mengalami perubahan-perubahan, yaitu pembelahan sel secara mitosis dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8,
menjadi 16, 32, dan seterusnya, hingga terbentuk bola sel yang padat, disebut morula. Perubahan selanjutnya, morula yang berisi cairan ini membentuk cekungan, hingga terbentuk bola yang berlubang di tengah yang disebut blastula. Perubahan zigot menjadi morula dan blastula ini berlangsung dalam pergerakan menuju uterus. Selanjutnya, embrio dalam kondisi blastosis ini akan menanamkan diri dalam endometrium atau dinding rahim. Waktunya kira-kira 1 minggu setelah fertilisasi. Apabila blastulasi sudah lengkap, embrio mulai berubah bentuk. Bentuk ini disebut gastrula. Blastopor merupakan bagian terbuka yang dipersiapkan menjadi anus. Bagian tengah gastrula disebut arkenteron. Pada perkembangan selanjutnya nanti akan menjadi saluran pencernaan. Gastrula memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm akan membentuk kulit, rambut, gigi, kuku, dan susunan saraf. Mesoderm akan menghasilkan otot, tulang, jaringan ikat. Endoderm juga kelak akan membentuk organ-organ pencernaan. Perkembangan lebih lanjut dari embrio adalah membentuk plasenta. Membran ekstra embrio membentuk amnion, plasenta, dan tali pusar. Amnion adalah suatu kantung yang mengelilingi embrio berisi cairan amnion yang berfungsi melindungi embrio dari benturan atau goncangan. Plasenta berfungsi sebagai penghubung antara ibu dan embrio. Tali pusat berfungsi menghubungkan antara embrio dengan plasenta. Ma, bagaimana hasil pemeriksaan dokter barusan, Ma? Alhamdulillah, menurut dokter baik. Aduh, mudah-mudahan semuanya selamat, Ma. Saya sudah sangat ingin sekali punya anak, Ma. Iya. Dokter, bagaimana perkembangan janin istri saya, Dok? Ya, betul. Tadi sudah saya periksa, hasil pemeriksaan janin istri saudara baik, normal. Wah, ya. Dok. Kebetulan saudara baru sempat mengantar, kalau mau tahu kronologisnya, waktu hamil 5 minggu itu juga bagus. Udah panjangnya 2,5 cm, kemudian waktu 2 bulan artinya hamil 8 minggu juga panjangnya juga bagus 5 cm. Kemudian waktu dia hamil 16 minggu 4 bulan itu juga tumbuhnya bagus, itu pesat sekali, panjangnya jadi 16 cm dan sudah kelihatan dari USG itu rambut-rambut dan sebagainya sudah artinya normal lah janin saudara. Kemudian bentuk-bentuk alat kemanusiaannya juga jelas, kemudian tungkainya, tangannya juga jelas, demikian juga jenis kelaminnya juga sudah kelihatan. Oh iya, nanti kita tanya dokter dulu. Bagaimana ini anak saya ini, Dok, bisa dilihat Kak, laki-laki atau perempuan? Iya, sebetulnya alat USG memang bisa melihat itu jenis kelamin laki atau perempuan.
perempuan, tetapi alat USG sebenarnya bukan untuk melihat itu, Ibu. Sebetulnya alat USG itu mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk melihat kesehatan dan kesejahteraan janin ibu. Sedang seks itu mungkin prioritas yang terakhir lah. Bahkan kadang-kadang juga tidak bisa terlihat kalau misalnya tertutup oleh punggung janin. Artinya punggung janin itu di depan. Jadi seks itu kadang-kadang juga tidak bisa kelihatan jenis kelaminnya gitu. Jadi penting kalau memeriksa USG itu adalah memeriksa kesehatan dan kesejahteraan janin. Misalnya pertumbuhannya sesuai dengan umur kehamilan atau tidak, gerakan-gerakannya normal atau tidak, ada kelainan-kelainan bawaan atau tidak, jantungnya ukuran dan denyut jantungnya juga normal atau tidak, plasentanya letaknya di mana, air ketubannya cukup bagaimana atau tidak. Jadi kesehatan janinnya lebih penting, bukan jenis kelaminnya. Dok, bagaimana perkembangan selanjutnya dengan janin saya ini pada saat usia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dan sampai 9 bulan itu? Beratnya, panjangnya itu bagaimana? Ya, itu memang ada semacam suatu standar untuk mengukur bahwa pertumbuhan janin itu normal. Untuk kehamilan misalnya sekitar 6 bulan, itu beratnya sekitar 600 gram, ya, jadi 0,6 gram. Dan panjangnya mungkin sekitar 30 meter. Kemudian 7 bulan beratnya itu 1000 gram 1 kilo dan panjangnya sekitar 35 cm. Kalau hamil menjadi 8 bulan meningkat lagi, beratnya menjadi 1700 gram dan mungkin panjangnya juga meningkat menjadi 42 cm. Jadi cukup panjang ya. Hamil 9 bulan mendekati mau lahir itu 2500 gram, itu batas bahwa lahir akan normal itu 2500, panjangnya sekitar 46 cm. Kemudian anak akan lahir kira-kira 10 bulan, itu panjang bisa sampai 51 cm dengan berat 3000 gram, itu rata-rata. Ini saya perkirakan untuk janin ibu, mudah-mudahan nanti bisa lahir dengan normal. Yang penting adalah atau kontrol kehamilan secara teratur, kemudian banyak istirahat dan pakaian juga yang sesuai, jaga kesehatan, makan yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kalau sudah pada waktunya nanti 7 bulan diperiksa dengan alat ultrasonografi, tidak ada kontraindikasi untuk senam hamil karena ibu kan normal, kerjakan senam hamil supaya nanti memudahkan dan melancarkan persalinan ibu. Nah, kalau ibu bisa mengikuti ini dengan baik, insya Allah anak ibu akan lahir, saudara akan lahir dengan normal, ya. Dan jangan lupa nanti kalau sudah lahir, sudah mendapatkan anak yang sehat dan ceria, untuk menggunakan alat kontrasepsi keluarga berencana sesuai dengan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Saudara dan ibu saya anjurkan punya anak saja, 2, laki perempuan saja. Dok, usia kandungan saya ini kan sudah 9 bulan ya. Sebentar lagi saya akan melahirkan. Terus proses ini gimana dok? Saya karena merasa takut gitu ya. Kalau dengar kan itu sakit. Oh iya. Jadi sebetulnya proses melahirkan itu kan proses fisiologis, proses normal. Ibu tidak usah takut ya. Jadi dia prosesnya itu mula-mula kan kalau janin sudah cukup bulan dia masuk ke dalam panggul ya. Panggul dalam ibu, kemudian dia turun sampai di bawah panggul. Kemudian pada waktu saat melahirkan, di mana ibu diperiksa sudah dalam pembukaan lengkap, artinya 10 cm, kepala sudah di bawah panggul, kepala itu akan taruh sampai ubun-ubun kecilnya di depan ibu. Kemudian dia akan naik dan keluar dan lahir. Berturut-turut lahirlah kepala, kemudian leher, bahu, badan, bokong, secara fisiologis normal, tidak terlalu takut, tidak usah terlalu takut ya. Setelah lahir, kemudian keluar tali pusat
oleh dokter, nanti tali pusat akan dipotong ya. Kemudian janin diserahkan pada bidan, kemudian untuk dirawat selanjutnya. Ada Pak Fahmi. Pak, istri sudah mau melahirkan, Pak. Oh iya.